Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat sekalian, pencinta Primrose Green Garden. Di kesempatan kali ini saya ingin sharing pengalaman untuk coba kita lihat bagaimana hasil dari Ini ada ubi cilembu. Kalau teman-teman bisa lihat videonya yang lalu, itu ada ubi cilembu. Saya beli dari Jawa, bibit cilembu sama bibit ubi ungu. Nah, sekarang pembuktian hari ini apakah benar dia cilembu dan ubi ungu. Dan sejarah tanah ini seperti yang saya sampaikan di beberapa kesempatan yang lalu, bahwa ini tadinya tanah mati ya. Jauh dari subur, sangat mengeras, tapi saya coba gemburkan, namun karena lagi-lagi keterbatasan waktu, sehingga saya hanya sebatas yang saya bisa berikan berdasarkan kondisi waktu saya. Jadi saya coba gemburkan, saya buat gulutan, dan ini kita lihat setelah 3-4 bulanan lah ya, kita lihat teman-teman. Jadi tahap awal kita potong dulu ya. Biasanya sih kalau cilembu itu daunnya cabang-cabang banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita lihat. Ini harusnya pakai arit ya, tapi nggak ada ya, golok, nggak apa-apa juga. Bismillah. Ini adalah pengalaman pertama saya, teman-teman ya, nanam ubi jalar ya, ubi cilembu. Bagaimana nanti apapun hasilnya ya kita syukuri. Namanya juga belajar melakukan hal-hal yang saya anggap baik, dan tentu saja para pencinta Primrose Green Garden juga tentu menganggap ini hal yang baik, karena ini adalah belajar mencoba bagaimana kita ikut berpartisipasi di dalam memanfaatkan lahan secara alami, secara organik. Ini organik semua ya teman-teman, saya tidak pernah pupuk kimia ini. Jadi ini nanti kalau kita lihat hasilnya ada, saya coba tanam kembali lagi sebagian ya, dengan kondisi harapan saya yang jauh lebih bagus ya, supaya ada peningkatan kualitas penanaman dan kualitas hasil. Ini dipotong. Jadi nanti bedengan ini kita bongkar ya teman-teman. Kita lihat ada nggak ubinya di dalam tuh. Jadi dari hasil berburu di YouTube juga ya, nanya-nanya petani juga, ini ternyata ubi seperti ini, ubi jalar begini ini bervariasi ya. Ada yang cuma 3 bulan sudah harus dipanen, ada 4 bulan, ada yang 5 bulanan. Nah, saya nggak tahu ini jenis. Ini kalau hitungan saya, kalau saya perhatikan dari catatan yang saya buat, ini umurnya 4 bulan nih, kurang lebih. Ini ada yang muncul nih. Oh, berarti ini yang ungu. Ini warnanya apa? Wah, putih. Berarti ubi ungunya ungu putih. Ungunya kulit luarnya doang yang, tapi nanti kita ya setelah bongkar baru kita lihat. Gak apa-apa, yang putih juga dimakan kok. Nah,
Udah. Kemudian kita coba buka dari sini. Bismillah. Ada nggak ya? Ya. Aduh. Ya, ini tetap semangat, jangan patah arang. Kita lihat apa yang terjadi. Jelas ini menghibur buat saya, akan jauh lebih menghibur kalau dia berhasil. Satu titik di awal sini, dan ini memang ditanam waktu itu pas di awal kemarau ya, awal musim hujan kah? Tapi masih kering ya waktu itu, kita ingat. Kok kecil. Jadi ini ada buah kecil-kecil begini. Seingat saya teman-teman bilang itu bijalar itu menjalar, menjalar. Jadi kalau dia dibiarin kemarin tumbuh, dia penuhi gulutan yang ada di sini. Padahal kan dia ditanamnya di sini, teman-teman. Katanya kalau begitu itu biasanya memang nutrisi itu larinya ke jadi akar aja banyaknya. Mungkin karena faktor itu. Seharusnya dia disiangi, dipangkas, ya diberi perhatian lah. Jadi bukan ditanam begitu aja lalu ditinggal. Tapi saya lihat di YouTube ada juga yang cuma nanam, ditinggal, berbuah dia. Saya nggak tahu ini apa ini penyebabnya. Apakah karena jenisnya atau rezeki saya memang belum untuk ini. Karena saya sudah niatan tadi ini kalau bagus nih berbagi sama saudara-saudara, tetangga. Wah, ini ada juga rupanya nih. Nah, mulai besar dia, teman-teman. Alhamdulillah. Ada satu, enggak apa-apa ya. Mana tadi ini? Yang kecil kumpulin juga, jadi dia jadi sejarah. Padahal tanahnya cukup gembur ini. Kemarin saya sempat berikan pembenah tanah di awal aja kayaknya. Sama pupuk organik sekali. Oke. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tapi ini ciptaan kamu. Jadi kalau bertani ya, hebatnya itu teman-teman, kalau kita nanam, kita ya sebatas nanam aja. Setelah kita tanam sepenuhnya itu di tangan Allah, dia mau ngapain kek, kuasa dia. Ada juga kecil-kecil. Jadi saya nggak boleh nertawain juga ini, karena ini Allah yang ngasih begini nih. Tapi saya dari sini saya tentu harus belajar lebih banyak lagi nih ke depannya, supaya jangan saya bisa ngikut juga dengan orang-orang yang ingin merasakan bagaimana sih itu kalau nanam lalu hasilnya bisa maksimal. Tapi memang dari bibit yang diberikan aja udah tidak konsisten nih penjualnya yang di marketplace. Katanya ubi ungu, dalamnya ternyata ungu luarnya doang nih. Ya.
Jadi akar saja semuanya. Nah ini sampai ke sini nih. Masa sih enggak ada? Aja dia. Apa anunya kekurangannya ini? Saya harus belajar ini. Penasaran gua. Ini panen akar namanya. Ada ya? Jadi sekarang benar. Ini terpotong. Iya, tadi ada yang potong. Ada yang kepotong. Apa ada yang tertanam di dalam kah? Tidak apa-apa, ini pelajaran pertama. Coba 2 kali 3 kali, masa sih tidak bisa berhasil. Jadi ini gak ada rekayasa ini ya teman-teman, apa adanya nih. Bahaya dipaku. Jadi kemarin ini maksudnya saya manfaatkan waktu ya, sambil menyiapkan greenhouse ini, saya manfaatkan waktu untuk belajar nanam ini, maksudnya begitu. Tapi ternyata karena memang perhatian dan ilmunya sangat minim, jadi ya Allah juga ngasihnya minim begini nih. Wajarlah. Oh, ada yang besar satu nih. Wah, ada. Ya, lumayan. Dari mana dia? Padahal saya lihat nih YouTube-nya apa ya, saya lupa namanya. Wih, dia nanam dapatnya berapa kilo itu? Coba saya pelajari dia baik-baik, baru saya tiru dia. Ini kayaknya besar juga dalam ya. Ya, ini dia teman-teman. Inilah yang, yang paling besar. Baru satu. Oh, apa? Mah, alhamdulillah. Nah, terus ini lawannya dia yang kecil nih. Hey. Keren. Ya. Apakah masih ada kejutan lagi? Kondisinya begini kok tumbuh dia di sana, tapi hampir sama ya. Apa ketuaan lalu jadi akar lagi itu? Enggak, ini pasti ada yang masih salah ini penanganan. Ternyata teman-teman, jadi petani itu bukan gampang ya. Bukan asal nanam. Kita kalau ke pasar belanja, nawarnya minta ampun tuh. Kalau bisa semurah mungkin, ternyata saya coba alami sendiri begini nih. Gampang nih.
Ini sebaiknya kalau ke pasar jangan nawar-nawar lagi nih. Kasihan petaninya nih. Ya, sepertinya cuma ini teman-teman yang bisa saya share ya. Alhamdulillah ini yang Allah berikan pelajaran yang luar biasa buat saya. Dan ternyata dari bibit yang saya tanam, inilah hasilnya. Inilah hasilnya. Ya. Jadi mohon respon teman-teman. Ini mungkin ketuaan ya, ini sampai numbuh lagi. Mohon responnya, sarannya. Sebenarnya gimana nanam ubi jalar kayak gini? Karena memang skill saya tidak ada di sini. Saya civil structural engineer, jadi jauh dari pertanian. Tetapi saya hobi sekali untuk melihat hal-hal yang sifatnya alami. Jadi saya suka nanam-nanam apa aja. Oke, demikian di kesempatan kali ini. Salam hormat saya buat teman-teman semua yang setia mengikuti channel vlog saya, pengalaman saya untuk mengisi hari-hari di keseharian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam hijau, salam organik.